Ada? Sudah direkam ya? Saya berbagi layar dulu ya. Sudah adakah kakak? Ada. Sudah. Oke. Ya. Oh, Ada ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di ruang virtual kali ini, ya. Salam dan bahagia. Alhamdulillah ya, kita bertemu di pertemuan yang sah 2 kali kalau tidak salah, ya. Ini sudah masuk di fase-fase terakhir pertemuan kita kakak-kakak. 3, ya. Di RTL, kita sudah masuk di RTL. Nah, ini akan kita bahas selama 1 JP ya, terkait dengan rencana tindak lanjut atau RTL. Ini kita persiapan rencana tindak lanjut. Ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan untuk membuat rencana tindak lanjut yang nantinya akan kakak-kakak buat di komunitas belajar yang ada di sekolahnya kakak-kakak. Seperti itu, ya. Baik. Next ya. Jaringan. Ya. Sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, kita melakukan mindfulness, ya, dengan menenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Ya, kita next ya. Baik, sebelum mengawali aktivitas kita pada hari ini, doa saya pimpin ya. Jadi kita melepaskan dulu hal-hal yang ada di luar sana, kita fokus pada pembelajaran hari ini, dan sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kakak-kakak, kesepakatan kita bersama itu selalu saya ingatkan, ya. Yang pertama yaitu menyalakan kamera atau on cam, ya. Yang berikut mematikan mikrofon. Yang kemudian hadir seutuhnya. Yang berikut menghargai waktu bersama. Kemudian memaksimalkan fitur chat kakak-kakak. Apabila ada hal-hal yang ingin kakak-kakak sampaikan, namun tidak berkesempatan untuk berbicara dan seterusnya, itu silakan dimaksimalkan fitur chatnya ya, seperti itu. Yang berikut klik raise hand sebelum bertanya. Jadi ketika kakak mulai ingin bertanya atau memberikan saran atau berbagi hal-hal yang baik, silakan klik raise hand dulu. Yang berikut gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak-kakak. Jadi kalau ada kendala silakan dilaporkan baik dalam kolom chat atau dijapri ke saya dan dikirim lewat grup bisa. Ya, yang berikut ini
Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama kita merefleksikan pembelajaran yang ada di modul 3 kemarin terkait dengan pembelajaran berbasis proyek ya, yang berbasis proyek yang berpusat pada peserta didik. Itu yang diterapkan pada komunitas belajar yang ada di sekolah. Itu kemarin kita sudah bahas. Yang kedua, itu memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, seperti apa rencana tindak lanjutnya? Nanti kita akan saksikan di slide berikutnya. Yang berikut, agenda kita sesi ini kakak-kakak itu ada 5. Yang pertama yaitu tentang pendahuluan. Jadi kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar kakak-kakak. Ya, komitmen belajarnya. Yang kedua, itu kita melakukan refleksi awal 10 menit ya, terkait dengan pembelajaran yang sebelumnya tentang pembelajaran yang berbasis proyek. Yang berikut yang ketiga yaitu penyampaian RTL. Nanti saya akan menyampaikan seperti apa itu pengantar tugas, tugas RTL-nya bagaimana, terus penilaiannya bagaimana dan lini masanya bagaimana. Ya. Yang bagian keempat yaitu tentang dialog. Jadi kita berdiskusi, ya, saling tanya jawab terkait dengan RTL. Yang terakhir yaitu penutup. Ya. Jadi insya Allah selama 1 JP ini kita akan maksimalkan dan saya berharap sebenarnya kakak harus fokus pada materi ini karena nantinya ini materi akan action di lapangan, akan action di dalam komunitas belajar kakak. Ya, dan diharapkan ada hal-hal yang harus kakak memberikan impact kepada komunitas belajar yang ada di sekolah kakak. Seperti itu. Ya, itu sebagai gambaran saja. Yang berikut kakak, ya, di kegiatan pendahuluan. Oke. Ya, ini tampilannya tentang level persiapan belajar. Ya. Oke, silakan kakak yang ingin raise hand tentang kesiapan belajar, kakak berada di angka berapa? Ya. Alasannya apa? Seperti itu. Ya. Di angka berapa dan apa alasannya? Seperti itu. Terkait dengan kesiapan belajar. Nah, jika ingin merasa terkendala dalam raise hand, silakan menuliskan pada forum kolom chat ya. Nah, ditulis saja level berapa ya. Terus level berapa dan kemudian alasannya apa, seperti itu. Ayo silakan kakak. Ayo. Kalau Kak Husain level berapa sekarang terkait dengan persiapan belajar? Kalau untuk saya, terima kasih Kak. Untuk saya lihat saya masih level 6. Kenapa? Kenapa selama ini mengikuti PKG levelnya masih di bawah? Karena masih banyak juga persiapan di sekolah seperti data-data di sekolah itu masih saya yang handle. Dan insya Allah saya nanti setelah selesai semester ini saya akan perbaiki itu Kak. Jadi saya masih tetap tahan masih di level 6. Itu Kak, karena kurangnya maksimal saya untuk pembelajaran Kak. Terima kasih Kak. Oke, baik. Kak Yahya, saya level 7 Kak Yahya. Silakan Kak Yahya level 7. Alasannya apa? Level 7-nya itu apa? Alasannya? Izin Kak. Ya. Saya pilih level 7 karena memang sekarang ini sebenarnya saya itu mau pilih level 10 Kak. Cuman memang beberapa tugas yang terkendala dan mungkin ada tugas tambahan juga di luar selain PKG. Jadi memang untuk berapa pertemuan kemarin ini memang saya kurang maksimal. Aktif di Zoom, cuman memang saya tidak
ikut sampai selesai materi yang kemarin-kemarin, beberapa kali pertemuan. Karena memang di luar saya masih ada kegiatan lain juga, di saya pilih level 7 itu Kak. Dan ke depan mungkin bisa setelah kegiatan pemilihan ini mungkin saya bisa ini Kak, lebih aktif lagi. Oh ya, terima kasih ya Kak Yahya. Double job ya sebagai penyelenggara ya di pemilu. Oke, silakan Kak Servi. Level berapa Kak Servi? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya memilih untuk level ini persiapan belajar ya berkisar di 78. Karena untuk pembelajaran itu di sekolah saya sudah mulai menerapkan tapi belum sepenuhnya. Ya masih meraba-raba. Jadi masih melihat apa siswa itu Mati bersuara Oke. Epi. Mati suaranya Kak Servi. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak. Alhamdulillah ada 3 orang yang menyampaikan tingkat persiapan belajar. Kalau Kak Sela bagaimana Kak Sela? Kak Sela, level berapa Kak Sela? Saya lihat di kolom chat level kakak ini paling rata-rata yaitu berada di level 7 ya. Oke, kalau Kak Husain ada aktivitas di luar terkait dengan administrasi pembelajaran, administrasi sekolah. Kalau Kak Yahya kegiatan di luar terkait dengan sebagai pembantu ya, pembantu penyelenggaraan pemilihan ya pilkada, tidak jadi masalah ya. Memang kita harus istilahnya membagi waktu ya. Kalau Kak Servi merasa masih kurang pede ya, kurang pede dengan pembelajaran, penerapan pembelajaran yang ada di sekolah. Ya, jadi kakak-kakak kalau ibarat kita menerapkan pembelajaran, saya lebih senang kita menggunakan level ini ke anak-anak. Supaya apa? Supaya kita melihat seberapa besar kesiapan mereka ya dalam belajar pada saat itu seperti itu ya supaya anak-anak itu akan merasa oh kita diukur ya oh ini yang 7, 6, 5 ya kita kasih support mereka kita kasih motivasi mereka seperti itu. Kalau saya selalu berada dan berusaha di level 10. Kenapa? Karena saya ingin melupakan hal-hal yang masih, kalau mau bilang aktivitas di luar banyak sekali. Memang luar biasa dia punya aktivitas. Ini ada sekitar 5-6 yang antri yang saya akan buat. Tapi dengan sebagai tupoksi dan tanggung jawab, ya, saya berusaha untuk semaksimal mungkin. Sehingga dalam persiapan belajar, saya selalu berusaha harus berada di level 10. Seperti itu ya. Oke, baik kakak-kakak, ini sebagai motivasi buat kakak-kakak untuk ke depan. Karena apa? Kalau kita bekerja tidak maksimal atau ibaratnya dalam penyusunan program latihan tidak maksimal, hasilnya juga akan seperti itu. Tapi kalau kita maksimal ya, hal yang kecil pun kita akan selalu teliti seperti itu ya. Itu sebagai motivasi buat kakak-kakak dan semoga segala aktivitas kakak-kakak akan terselesaikan dengan baik seperti itu. Jangan kita kerja 2 kali kerja. Ya, kerja itu 1 kali. Kalau 2 kali kerja, ya otomatis menambah beban kita. Gitu. Menambah beban kita. Ya, kalau 1 kali beban kita sudah bertambah, tapi kita sudah selesaikan. Seperti itu. Ya, oke kita lanjut ya.
Baik, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini kakak-kakak, yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, yaitu tentang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ya, jadi di sini ada aspek penilaiannya, lini masa dengan baik dan benar. Jadi ini harapan saya kakak-kakak, ya. Jadi kakak-kakak bisa memahami seperti apa itu RTL, seperti apa itu rencana tindak lanjut dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ya. Jadi orang buat proyek terang jelaskan di komunitas belajar. Semoga peserta yang ada di dalam komunitas belajar itu tertarik dengan proyeknya kakak. Seperti itu. Ya. Misalnya sebagai gambaran saya buat permainan tradisional. Contoh ya, saya buat permainan tradisional di dalam pembelajaran. Kemudian ini saya bawa, saya angkat di komunitas belajar. Saya tampil di depan, di samping ada kepala sekolah, ada ketua komunitas belajar, ada audiens, yaitu rekan sejawat atau teman guru-guru, yang menyaksikan saya mempresentasikan permainan tradisional saya. Saya presentasikan, terus ada notulennya yang mencatat, ada dia punya tanda tangannya, absensi dan seterusnya, sehingga terjadilah itu rencana tindak lanjutnya seperti itu. Jadi saya berharap seperti itu kakak-kakak. Ya, bisa ya. Semoga apa yang kakak-kakak lakukan, meskipun itu hal yang kecil, akan menjadi lumbung lumbung pahala dan rezeki yang besar. Karena saya dari hal-hal yang kecil itu, alhamdulillah bisa sampai di posisi ini. Itu kunci saya, seperti itu. Ya. Jadi sudah paham ya, ini tujuan kita. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ya. Aspeknya yaitu penilaian lini masa dengan baik dan benar. Yang berikut, kita merefleksikan dulu terkait dengan pembelajaran kemarin. Ya. Nah, masih mengingat kembali ya pembelajaran berbasis proyek. Kira-kira pembelajaran berbasis proyek itu seperti apa kakak? Ayo silakan. Banyak berdiskusi kita ya. Hari ini kita banyak berdiskusi. Ayo. Ayo kakak. Ini materi kemarin. Ya. Jadi pembelajaran berbasis proyek itu seperti apa? Ya. Kalau kemarin saya sempat kasih contohnya ada, ya. Dia punya topik proyeknya ada, contohnya ada, ya. Ya, terkait dengan pembelajaran PJOK. Kemarin juga dia menjelaskan dalam P5, ya. Itu selalu memodifikasi peralatannya, ya. Kemarin juga Kak Servi menjelaskan terkait dengan saya sudah lupa kemarin yang dijelaskan oleh Kak Servi. Kak Irman juga ya menjelaskan terkait dengan pembelajaran. Halo, cek. Bisa dengar suara saya? Bisa Kak, bisa. Ada ya? Oke. Ada. Ya, silakan Kak. Oh ya, ya. Assalamualaikum Jadi warahmatullahi wabarakatuh. kalau kita bercerita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengingat kembali untuk pembelajaran berbasis proyek, itu pembelajaran berbasis proyek ini dianggap penting karena belajar aktif, siswa tidak hanya menerima informasi tapi juga terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Proyek yang dipilih biasanya yang relevan dengan kehidupan nyata, sehingga peserta didik dapat melihat penerapan langsung
dari materi yang dipelajari. Oke, baik ya. Terima kasih Kak Servi. Jadi apa yang disampaikan oleh Kak Servi itu tips-tips untuk bagaimana penerapan pembelajaran yang berbasis proyek yang berpusat pada peserta didik. Ya, sebagai kata kunci yang saya dapat dari apa yang disampaikan oleh Kak Servi yaitu siswa memahami konsepnya ya melalui proyek-proyek yang nyata. Ya, seperti apa yang saya sampaikan kemarin, yang real, yang nyata, yang ada. Ya, baik itu dalam perencanaannya, itu kita harus libatkan siswa. Pelaksanaannya juga kita harus libatkan. Ada evaluasi di dalam proyek, silahkan ya. Sehingga itu siswa itu akan merasa dia mengembangkan keterampilan fisik, sosial, dan mungkin intelektual juga ya. Akan terpadu di dalam ruang lingkup tersebut seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kakak merencanakan perencanaan berbasis proyek ya harus berpusat pada peserta didik seperti itu. Nah, sebagai contoh ada mendesain ya, yaitu mendesain program latihan kebugaran. Itu termasuk ya. Jadi bagaimana dia mengorganisasi kayak mini turnamen olahraga begitu ya. Atau dia lebih kalau di SMA itu menganalisis pola hidup sehat ya di komunitas sekitarnya. Jadi orang buat program makan pagi ya, makan pagi tapi di materi pembelajaran pola hidup sehat ya. Ya dia ciptakan makanan-makanan yang bergizi ya, makanan-makanan yang sehat seperti itu. Hindari makanan-makanan instan ya, makanan yang berzat kimia dan seterusnya. Jadi ini sebuah rancangan atau pemilihan topik-topik dalam proyek. Sehingganya kakak-kakak kalau misalnya membuat suatu pembelajaran yang berbasis proyek atau penerapan pembelajaran berbasis proyek itu berdampak pada peserta didik ya. Jadi harus memang ada tahap-tahap dari pemilihan proyeknya seperti apa, topik proyeknya seperti apa, terus perencanaan proyeknya bagaimana ya. Nah, terus pelaksanaannya ya. Karena kalau kita bicara pelaksanaan di situ siswa bekerja secara individu ya atau dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek tersebut. Ya. Nah, di mana kita guru berperan sebagai fasilitator. Dia memberikan bimbingan ya ketika ada yang diperlukan seperti itu. Ya. Tetapi dia seorang guru itu lebih membiarkan siswa mengambil inisiatifnya. Itu di pelaksanaan proyek. Dia akan berdampak itu. Sudah sisinya seperti itu. Ya, kayak melakukan survei seperti itu atau berlatih keterampilan fisik ya. Itu dia lebih menemukan lah peserta didik. Kita yang fasilitasi. Nah, itu biasanya di dalam pelaksanaan proyek. Nah, kalau misalnya di dalam pelaksanaan proyek itu kayak apa yang disampaikan oleh kemarin kayak di P5 itu memilih tanaman hidroponik dan seterusnya. Ya, kita fokusnya ke olahraga. Bagaimana peningkatan kebugaran jasmani, peningkatan gerak ya. Baik peningkatan permainan dalam peran terkait dengan olahraga. 3 itu kuncinya ya. Nah, terus kalau misalnya dalam presentasinya bagaimana? Ya, karena ini kan kita terapkan dalam komunitas belajar di sekolah. Jadi hasil-hasil yang dilaksanakan oleh seorang siswa dan difasilitasi oleh seorang guru itu harus direfleksikan ya, direfleksikan. Jadi untuk mengevaluasi keberhasilannya seperti apa ya, apakah di dalam pembelajaran itu peak-nya didapat atau tidak seperti itu ya. Dan kunci yang terakhir itu dalam penilaian proyek. Tentunya ini harus kita berikan nilai. Kenapa? Karena kerja atau hasil akhir ya dan keterampilannya itu ditunjukkan ke siswa. Ya, termasuk orang punya kolaborasi. Ya, nilai profil Pancasilanya, dorang punya kreativitas, apalagi dorang punya tanggung jawab sebagai ownership seperti itu ya. Nanti kalau misalnya kakak merasa ingin terbebani dengan hal tersebut, buatkan dia punya rubrik ya, buat DP rubrik, aspek-aspeknya masukkan, baru kita nilai mereka seperti itu ya.
Jadi kalau kita menerapkan pembelajaran yang berbasis proyek di dalam PJOK itu, siswa dapat memahami ya relevansi olahraga dengan kegiatan yang ada di hari-hari. Ya, jadi kalau misalnya terang terapkan ini di dalam pembelajaran, oke, kita orang buat program ini permainan tradisional, tapi mengarah ke kebugaran. Dorang backing di luar itu, ketika mereka buat di luar, ya, mereka buat di masyarakat, berarti itu sudah apa? Mereka sudah paham, ya. Ada relevansi antara di dalam pembelajaran dengan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi itu merupakan manfaatnya. Ya. Kemudian dia lebih meningkatkan keterlibatan siswa karena mereka belajar melalui pengalaman-pengalaman yang nyata seperti itu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan terkait bagaimana pembelajaran berbasis proyek. Ada? Ayo. Kita lanjut ya. Baik, yang berikut ini. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar ya di dalam sekolah? Bagaimana menurut kakak-kakak? Ayo. Ayo. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi, artinya orang kerjasama lah ya, dengan teman-teman yang ada di sekolah melalui di komunitas. Ya. Yang orang mau backing di sekolah itu, ya, yang orang buat di sekolah itu melalui komunitas. Ya. Pembelajaran berbasis proyek itu bagaimana? Ya, yang orang mau backing. Ayo. Ayo. Ayo kakak-kakak. Kemarin ini kita sudah lakukan ya. Jadi bagaimana pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat melalui KBS ya, komunitas belajar sekolah. Saya ingin bertanya, ketika saya punya proyek, oke silakan. Ya, terima kasih. Itu jika pembelajaran proyek ini dilakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, yaitu bisa meningkatkan kreativitas, yaitu dengan bertukar pikiran dan perseptif dengan rekan sejawat, yaitu bisa mendapat ide-ide baru yang kreatif dan yang dapat muncul. Ini akan memperbanyak proses pembelajaran dan menghasilkan proyek yang lebih inovatif. Pembelajaran yang lebih mendalam, kolaborasi mungkin memungkinkan siswa peserta didik untuk belajar dari kekuatan dan kelemahan masing-masing. Mereka dapat saling melengkapi. Oke, baik ya. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Kak Servi terkait dengan pembelajaran berbasis proyek yang kita lakukan ya dan kita kolaborasikan bersama. Ya tentu memang kalau kita bicara tentang kolaborasi
itu tidak hanya memperkaya pembelajaran, ya, tidak hanya berinovasi dan seterusnya, tetapi juga dia dapat meningkatkan sinergi, ya, sinergi antara guru, ya. Jadi kalau misalnya semakin banyak kita melakukan hal-hal yang berinovasi, apalagi itu kita selalu berkolaborasi, sinergi kita di dalam ruang lingkup ekosistem yang ada di sekolah semakin kuat, ya. Dan bahkan kita sering melangkah ke depan, tidak ada yang diam di tempat, karena kita kolaborasi terus, ya. Dan itu saya dapat selalu berdasarkan pengalaman saya ketika saya berada di sekolah. Ya, teman-teman saya itu ketika ada hal-hal yang baru, mereka selalu berbagi praktik baik di dalam komunitas belajar. Ya, saya mengikuti hal-hal tersebut. Nah, ketika juga saya ada hal-hal yang baru, saya berbagi praktik di dalam komunitas belajar. Artinya, itu dalam ruang lingkup kita di dalam sekolah, inovasi itu sering muncul seperti itu. Jadi, saya berharap kakak-kakak dalam pembelajaran berbasis proyek ini kita selalu berkolaborasi, ya, selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, melalui komunitas belajar yang ada di sekolah, ya, yang sebagai notabene pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, itu kuncinya, ya. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini, ayo. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ya, sama tadi yang saya jelaskan tadi. Apakah dia sudah berdampak pada peserta didik? Ya, pelibatan komunitas rekan sejawat itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagaimana? Ya, sama dengan apa yang saya jelaskan tadi. Ya, kita perlu melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Apabila ada hal-hal yang baru, inovasi yang baru, proyek yang baru dari teman-teman kita, ya itu dia selalu berbagi praktik baik di dalam komunitas belajar, ya kita bertukar pikiran, berdiskusi, ya. Yang tujuannya apa? Meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembelajaran yang bagaimana? Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, berdampak dan bermakna, seperti itu kakak. Ya, jadi harapan saya untuk pelibatan ini, saya berharap di sekolah kakak, guru PJOK itu yang selalu terdepan. Terdepan untuk apa? Berbagi inovasi, berbagi praktik baik, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan selalu aktif dalam komunitas belajar. Ya, apabila kakak sudah belajar di dalam komunitas belajar itu, saya yakin dan percaya kakak bisa eksplor keluar. Kakak bisa berbagi di luar dan tidak akan grogi, tidak akan apa lagi. Karena apa? Sudah terbiasa di dalam komunitas belajar. Itu kuncinya, kakak. Dan ini berdasarkan pengalaman yang saya alami. Saya sebelum jadi seperti ini, saya belajar di dalam komunitas belajar. Ya kecil-kecil lah, seperti itu. Jadi pelibatan komunitas rekan sejawat itu memang notabene dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, bisa meningkat ya kualitas pembelajaran karena kita ada kolaborasi di situ, ada kerja sama tim kalau kita dibentuk dalam tim. Ya, yang berikut, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran? Kalau saya sudah berdampak, ya, karena melalui komunitas belajar ini bukan sebagai hanya kita ya berkumpul, bercerita, berbagi isu-isu dan seterusnya, tidak, ya. Kita menggunakan siklusnya, mulai dari bagaimana kita menemukan masalahnya, kita memecahkan masalah itu, dan kita lakukan. Setelah kita lakukan hal-hal yang dapat memecahkan masalah itu, kita evaluasi lagi, kita refleksi lagi, kita ambil yang lebih positif-positifnya lagi, kita terapkan lagi, seterusnya begitu. Sehingga guru itu ketika ada hal-hal yang seperti itu, teliti sekali dia katakan. Dan siswa merasa nyaman, damai, aman dengan guru yang selalu berinovasi. Itu kuncinya, kan? Ya.
dia berdampak dan bermakna. Baik, yang berikut ini. Sudah ada kakak? Sudah pindah. Ini. Ya. Ini paradigma perubahan diri. Ya. Dan kelas dalam PJOK. Ini tujuannya. Nah, kita di mana? Ini keterampilan pedagogi guru yang berpusat pada peserta didik. Ketika keterampilan pedagogi kita ya, berpusat pada peserta didik, akan tercapai tujuan ini, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kemudian keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Dari dia punya paradigma, ya, pembelajaran yang berkelanjutannya itu keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Sampai saat ini ada yang bisa atau sudah ada kakak sudah action menggerakkan rekan sejawat? Ada? Contohnya begini, misalnya saya melihat ada permasalahan di sekolah ini, misalnya motivasi belajar siswa kurang. Ya, dalam mata pelajaran misalnya A dan B. Ya, saya bikin inovasi. Bagaimana orang bikin aplikasi pakai Quizzes atau Code atau Word Wall dan seterusnya. Nah, dia respon. Kita gerakan itu. Kita berbagi praktik baik di komunitas belajar, kita jelaskan dia punya aplikasi dan seterusnya, kita praktekkan ke peserta kombel tersebut ya, ke teman-teman rekan sejawat. Kemudian rekan sejawat terapkan lagi di kelas dia evaluasi, kita evaluasi lagi di kombel. Luar biasa. Ya, keterampilan pedagogik guru itu sudah berpusat pada peserta didik. Itu yang diharapkan, ya. Jadi itu yang diharapkan oleh saya kepada kakak-kakak yang sudah bisa menerapkan hal-hal yang tersebut seperti itu. Bisa kau usahain ya? Coba. Ya. Yang berikut ini penyampaian RTL. Jadi ini RTL ini sebelum saya lanjut ke RTL, saya ingin menyampaikan kepada kakak-kakak, semoga tugas ini berhasil semua, ya, karena ini yang paling yang mengangkatlah karya hasil karya dari kakak yang kakak akan jelaskan di komunitas belajar. Ya, ini ya pengantar tugas. Kita menggunakan alur STAR. Nah, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah. Ya, agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Ya, dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Tahu kegiatan kokurikuler? Sebelum terang belajar itu dulu. Gitu. Biasa di PJOK itu. Ya, saya pernah nonton, tidak tahu ya daerah mana, itu sebelum mereka melakukan pembelajaran, mereka berjalan kaki, ya, 5 menit, baru dia tambah lagi 10 menit, sampai sudah 15 menit. Berjalan kaki bagaimana? Tidak jalan di jalan-jalan tidak, jalan di tempat, hanya kasih bergerak. Supaya apa? Badan mereka bugar ketika masuk di kelas, tidak mengantuk dan seterusnya. Mungkin seperti itu, ya. Jadi kegiatan kokurikuler ya. Untuk selanjutnya Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK ya, yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah. So, siap ya? Nanti ada gambaran-gambarannya saya sampaikan. Nah, ini kakak-kakak pengantar tugas. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK ya, yang berpusat pada peserta didik. Ya, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta
memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Paham ya terkait apa yang disampaikan di paragraf pertama ini. Jadi kita kalau sebelum merancang kegiatan ini, ya kita lihat dulu visi guru PJOK, ya, yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita mengajak dulu rekan sejawat menjalankan program serta memanfaatkan atau memberdayakan aset. Misalnya di sekitar daerah KKK ada orang tukang aerobik, senam aerobik ya. Boleh tidak orang yang senam aerobik kita terapkan di sekolah? Karena kita tidak tahu bahasa senam. Kebetulan tetangga sekolah ini ada instruktur senam. Bisa kita ajak dia di sekolah atau tidak? Ya. Bisakah? Bisa atau tidak? Ya, bisa. Kenapa? Karena dia merupakan aset. Ya, dia tergolong di aset yang ada di sekitar daerah seperti itu. Ya. Tapi dengan catatan, beda kita melakukan senam di dalam dunia pendidikan dengan yang ada di masyarakat. Karena ketika kalau kita menerapkan senam yang ada di dunia pendidikan, strukturnya itu terbentuk. Mulai dari aktivitas gerakan low impact, high impact, low impact lagi. Ya. Mulai dari kepala, badan, bagian bawah, badan lagi, kepala. Artinya begini, terstruktur dia. Tidak sembarang senang lagu-lagu dan seterusnya. Ya. Di dunia pendidikan lah seperti itu. Ya. Dan menjaga norma kesopanan dalam melakukan aktivitas senam. Terkadang ketika mau senam-senam ini sudah luar biasa ya. Kalau gerakannya saja sudah tidak beraturan. Ya. Fungsinya tidak sesuai dalam hal tersebut. Jadi itu ya, itu merupakan aset. Boleh tidak orang bikin mini turnamen kayak permainan tradisional, melibatkan komite, bisa ya? Ya dengan pemanfaatan komite itu juga, ya, maksudnya penunjang untuk aktivitas pembelajaran, aktivitas yang ada di sekolah kita sebagai mitra seperti itu. Jadi itu ya, sebelum merancang program kita lihat dulu visi PJOK, ya, yang tentunya berpusat pada peserta didik. Kemudian kita ajak rekan sejawat ya untuk menjalankan program itu. Karena kalau terang berjalan sendiri susah kakak. Tadi saja hari guru itu ya, dua kegiatan berlangsung itu mulai dari bagaimana menggerakkan guru-gurunya untuk ikut dalam kegiatan itu sampai bagaimana menyusun rundown acaranya. Seperti itu. Jadi kuncinya di situ. Saya yakin kakak bisa. Yang berikut, rencana tindak lanjut yang dikembangkan itu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta PKG PJOK. Oke. Nah, adapun penilaian tugas ini yaitu meliputi yang pertama, tujuan program. Baik yang DP tujuan program ya. Misalnya contoh, kemarin program saya itu Azwar. AZWAR. Ayo wujudkan aktivitas Zumba. A dulu ya. Ayo Zumba. AZ ya. Ayo Zumba wujudkan aktivitas rutin Azwar. Saya punya nama sendiri, saya bikin program. Fokusnya di mana? Kegiatan kokurikuler. Karena apa? Zumba itu bukan berarti dia gerakan-gerakan yang orang-orang bilang ya sudah senonoh. Tidak. Zumba itu gabungan antara tarian dan senam. Itu saya jelaskan di mana? Saya jelaskan di komunitas belajar. Jadi saya sediakan proyektor, saya buat di Canva dia punya programnya,
Saya buat dia punya tujuan program. Tujuan program ini dapat meningkatkan kebugaran jasmani dan gerak peserta didik yang berpihak pada peserta didik. Terus yang kedua, saya buat kelengkapan rencana dan struktur program. Jadi DP rencana ini saya susun. Ya, struktur programnya juga saya buat. Ya. Yang ketiga, keterlibatan komunitas. Ada tidak orang di dalam itu? Ada. Saya buat dia punya penanggung jawab, ya, bagian instrukturnya, binernya dan seterusnya. Ya, saya libatkan mereka. Yang berikut ada rencana evaluasi program. Nah, di rencana evaluasi program itu saya buat kayak rubriknya seperti itu. Ya. Jadi saya harap kakak-kakak ciptakan program-program yang kakak-kakak akan tayangkan kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah kakak. Yang berikut, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator. Jadi saya sebagai fasilitator akan melihat dan mengamati berdasarkan unggat tugas yang meliputi yang pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek, ya, melalui komunitas belajar. Jadi dia punya bahan tayang, ya, bukan yang sudah berjalan, tidak. Dia punya bahan tayang yang baru, ya, yang kakak-kakak punya penyampaian itu. Misalnya ketika program sudah jadi, orang tampilkan di slide di video, di proyektor, baru terang berdiri, ada kepala sekolah, ada audiens, orang jelaskan begini. Ini bahan tayangnya, ya, yang isinya itu yang terang unggah seperti itu, ya. Desain saja di Canva atau di mana, dia punya bahan tayang, ya. Yang kedua, notulen atau catatan diskusi. Jadi begini kakak-kakak, ketika kakak menyampaikan itu di komunitas belajar, program itu kakak sampaikan di komunitas belajar, ada yang bacatat, notulen, ya, itu catatannya hasil dari apa yang disampaikan. Nah, itu bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Boleh tidak notulennya dalam bentuk video? Boleh, ya, tapi bagaimana kakak-kakak buatkan dia punya draftnya seperti itu. Silakan. Yang berikut ada dokumentasi, ya, berupa video. Nah, ini. Berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Boleh tidak orang foto? Silakan. Ya. Kalau lebih bagus video, upload di YouTube, ya, lihat. Ya. Jadi misalnya SERVI. Cari akronimnya SERVI itu apa? Senam, R apa? Rabu, berarti senam di hari Rabu, ya. V itu apa? Nah, misalnya cari, ya, atau SERVI, ya, silakan. Husain, saya lebih suka yang seperti itu. Kenapa? Karena memanfaatkan nama kita sebagai program kita. Siapa itu yang bikin itu program Azwar itu? Ya, Pak Azwar, seperti itu. Ayo jumpa wujudkan aktivitas rutin. Seperti itu, ya. Baru kita jelaskan di komunitas belajar. Foto, ya, atau video, buat DP notulen. Kalau saya kemarin pakai stick note, sama dengan yang terang buat di pertemuan tatap muka. Jadi di terakhir itu ada tahap refleksi. Di tahap refleksi itu saya kasih pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proyek saya seperti apa respon mereka. Dorang buat, dorang kasih saran, sebaiknya ini dilakukan selama 1 bulan 2 kali, atau ini 1 minggu sekali, atau 4 minggu 1 kali. Ada yang kasih saran, usahakan ini konsisten, seterusnya seperti itu. Alhamdulillah aktivitas jumba saya berjalan, ya. Tadi hari Jumat kita jumba sama-sama dengan peserta didik, dengan guru-guru. Nah, Jumat depan lagi itu Jumat religi, Jumat berkah dan seterusnya, baru lagi Jumat sehat. Jadi program saya sudah jalan, ya, sudah mau hampir 1 tahun, ya. Tapi gerakannya jumba, seperti itu. Karena saya menerapkan itu, ya, ada cipta mewujudkan aktivitas rutin. Jadi saya berharap kakak-kakak bisa membuatkan program.
Boleh tidak orang buat program tradisional, olahraga tradisional? Silakan. Jelaskan sama guru-guru yang ada di sekolah kakak melalui komunitas belajar. Paham ya? So ada gambaran ya? Oke, lanjut. Ini. Jadi rencana tindak lanjutnya seperti ini. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Ini Sukan Ratnakar. Ya. Orang apa ini Sukan ini? Kayak orang Malaysia atau orang apa ini? Ya. Yang berikut, ini modanya penugasan mandiri. Satu-satu ya, tidak kelompok ini. Nah, RTL-nya itu perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut. Ya, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Kemudian, pada bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, ini bentuk rencana tindak lanjutnya ini. Ya, maksimal 9 slide. Boleh? Orang bikin di Canva maksimal 9 slide. Ya, itu DP rancangan program. Ya, 9 slide itu ini DP komponen program kakak yang orang mau bikin di dalam itu. Ya. Jadi slide pertama itu judul kegiatan. Misalnya judul Kak Husain Rabu sarapan pagi atau breakfast together. Ini nama programnya, breakfast together. Nama programnya Kak Husain, contoh ya. Jadi nama program Kak Husain itu breakfast together. Latar belakang, yang melatar belakangi sampai breakfast together itu apa? Karena selama ini siswa setelah bangun tidur mereka lupa sarapan dan belajar sehingga mereka mengantuk dan seterusnya. Itu DP latar belakang. Iya toh? Sehingga saya buat pembiasaan untuk sarapan pagi. Sudah dapat DP latar belakang. Nah, tujuan programnya apa? Ya, meningkatkan kesehatan. Meningkatkan apa lagi? Menambah kebiasaan untuk selalu sarapan dengan gizi yang baik. Dengan makanan yang bergizi dan makanan yang wajib dikonsumsi di pagi hari. Seperti itu. Ya, dirancanglah seperti itu tujuan programnya. Yang intinya ada kata berpusat pada peserta didik. Yang berikut, capaian langkah-langkahnya hasil bagaimana? DP capaian buat, DP langkah-langkah buat, hasilnya bagaimana? Ya, struktur programnya bagaimana? Terampilkan struktur ya. Libatkan dia rekan sejawat dalam komunitas belajar. Nah, pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Aset ya. Kalau yang ke-6 ini aset. Yang komponen program yang ke-6 ini orang bicara aset. Oke, di sana ada guru yang jago masak terkait dengan ini. Jadi orang mau baking makanannya di sekolah, masak di sekolah. Atau misalnya di daerah saya itu ada makanan-makanan yang original ya, masih fresh lah seperti itu. Itu yang kita kasih. Atau telur atau susu, ada produk susu murni atau produk telur siap saji, bukan siap saji juga, telur yang ada tapi sudah kita sediakan seperti itu. Yang berikut rencana evaluasi. Nah, di rencana evaluasi itu, misalnya ada libatkan rekan sejawat dan seterusnya, bagaimana rencana evaluasinya? Pakai stick note itu biasanya. Nah, kemungkinan tantangan. Yang ke-8 kemungkinan tantangan. Nah, kemungkinan tantangan ini bagaimana? Jadi dijelaskan, kemungkinan ini akan seperti ini, tantangan ke depan, ya. Yang jelas tentang konsistensi. Kalau tidak konsisten ini program, ini proyek, ya sarapannya cuma mungkin 1 bulan, bulan kedua sudah tanpa sarapan. Itu makanan sarapan pagi istilahnya, makanan pagi. Yang ke-9 apa? Yang ke-9 terima kasih. Jadi ada 9 slide dia. Paham ya? Baking ini program. Bisa paham ya? Nah, ini keterangannya ini. Ya. Jadi RTL yang Ibu Bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator.
Saya yang kasih kuatkan seperti itu. Selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah. Sama seperti apa yang saya sampaikan ya. Presentasikan di sekolah itu melalui Kombel. Ya, diskusikan dengan dan kembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar. Itu kan? Jadi orang mau diskusi, mau paparkan di komunitas belajar. Minta waktu 10 menit lah kegiatan Kombel itu. Ayo Bapak Ibu, saya ada punya proyek baru ini. Ya, saya meminta dokumentasi, meminta videonya, tolong kerjasamanya, baru backing, ya. Sampai di sana jelaskan ini program. Ada guru-guru yang mau, gagak ini, bagus ini program. Ada seperti saya pertama sekali begitu. Bahkan ada guru yang suka fasilitasi sama saya, dia punya sound system. Dia sediakan saya sound system untuk apa? Saya kasih latih anak-anak untuk Zumba itu, anak-anak yang jadi dia punya instruktur. Saya tidak pakai instruktur di luar. Sudah anak-anak sendiri yang jadi instrukturnya. Sudah lihat itu videonya yang saya kirim waktu di Facebook itu? Itu instruktur saya. Ya. Guru-gurunya tinggal ikut senam saja, ada instruktur sama saya. Saya ciptakan instruktur. Dari apa? Dari peserta didik. Seperti itu. Coba buat di sekolah kakak-kakak. Pasti mau jadi dia. Ya. Nah, di item ketiga ini unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, dan seterusnya. Jadi mau unggah itu kakak ya, dia punya semua itu yang ada. Nah, selain menjadi bagian dari penilaian program rencana ini, juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar di sekolah. Ya, pasca kegiatan. Saya punya sumber dampak kakak. So ada DP hasil. Ya, siswa sudah mandiri mereka. Bahkan ada yang sudah buatkan dia punya video tentang gerakan-gerakannya sendiri. Yang saya sekarang kaget itu ketika saya suruh buat tugas senam, ya, senam gerak berirama, sudah mereka ini yang tampil. Bahkan ada yang dia sudah buat kayak animasi. Saya memang luar biasa. Anak-anak lebih sekarang ini sudah tingkat pemahaman dan kreativitas mereka luar biasa. Yang sampai kita kalah dengan peserta didik. Ya, seperti itu. Ya, berikut ini penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Ya, jadi judul program berkenaan program, ini penjelasan tentang komponen. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari. Kaitkan dengan konsep diri modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Saya kait ya dengan pelajaran yang sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Ini apa? Pembelajaran gerak, kebugaran, jasmani, dan SEM. Boleh pakai itu. Ya. Kalau misalnya, saya ada program nanti akhir tahun, akhir semester. Itu permainan hadang, contoh. Silakan dijelaskan sama teman-teman rekan sejawat. Ya. Nah, latar belakang ini harus pastikan dalam latar belakang Bapak Ibu menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan. Ya, betul, ini. Jadi harus ada suara dari peserta didik. Bukan orang yang susun, yang ini tidak. Orang analisa dulu suara peserta didik. Ya, ini sebagai gambaran kemarin. Sorry, saya lupa. Sebagai gambaran kemarin. Sama saya itu ada siswa. Dia memang orang tuanya itu instruktur senam. Ya. Jadi ketika mereka ke tempat senam itu, anaknya ini ikut. Secara tidak sadar dia latihan-latihan di belakang. Nah, saya temukan itu. Dia bersuara, dia yang ini, sehingga dia mengajak teman-teman. Ada komunitas senam di dalam sekolah. Ya, sehingga ini menjadi satu ekosistem yang baik di dalam aktivitas yang ada di dalam sekolah. Jadi itu ya, harus fokus pada suara, pilihan, dan kepemilikan. Ya. Jadi murid yang akan mempromosikan. Ya. Kalau misalnya kakak, ambil saja yang aktivitas-aktivitas yang mungkin di semester ya,
Paling banyak itu suara-suara peserta didik itu kalau di meeting-meeting kelas. Apalagi ini sudah masuk Desember, ya banyak kegiatan-kegiatan. Ya, jelaskan konteks program. Jadi orang jelaskan dia punya konteks ya. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Ya. Jadi itu, nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sampai di sini sudah bisa paham atau ada yang ingin bertanya terkait dengan komponen perencanaan berbasis proyek? Ayo. Lanjut ya. Nah, ini yang berikut. Komponen. Jadi yang ketiga itu, silakan Kak Servi. Ya, saya mau bertanya Kak tentang itu RTL. Itu program itu boleh orang ambil ini Kak untuk SEM. Jadi untuk semester. Jadi program SEM ini kan suara dari peserta didik. Jadi boleh itu Kak mengambil di RTL Kak. Jadi model yang saya ambil itu program itu SEM. Itu yang diadakan pada akhir semester. Baik. Akhir semester ya. Oke, baik. Saya lebih sarankan begini ke Kak Servi. Puncaknya di akhir semester itu. Dia punya puncak di akhir semester. Orang buat dia punya latihan-latihannya di misalnya 1 bulan 1 kali, 2 bulan 1 kali, atau tiap minggu gitu. Saya kasih contoh misalnya puncaknya misalnya contoh pertandingan futsal. Puncaknya itu pasti ada dia punya pertandingannya. Berarti di akhir semester meeting kelas itu, ya kan? Yang orang bilang meeting kelas. Nah, sebelum itu mereka bertanding di situ, ada latihan-latihannya. Itu yang terang kasih masuk di RTL itu. Untuk persiapan dia punya pertandingan. Sehingganya apa? Suara, Pak Guru, orang tidak latihan. Biasa kan begitu tuh. Oke, Pak Guru akan sediakan latihan kalian di kegiatan-kegiatan ini. Nah, jadi misalnya 2 minggu 1 kali, 3 minggu 1 kali. Di dalam pembelajaran bisa? Silakan bisa. Cari waktu ya untuk penguatan mereka terkait dengan puncak ya acaranya. Nah, buatkan di program ini. Yang jelas sampaikan tujuan programnya seperti apa dan libatkan peserta didik. Kuncinya itu. Student agensinya harus dikeluarkan. Ya. Ini ada di poin sini Kak Servi. Ya. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian. Jadi terang fokus itu ya, yang terukur dari tujuan besar programnya. Berarti program Nikah Servi itu yang itu kan, yang di akhir semester itu. Nah, DP capaian tujuan itu terang harapkan dia harus dilengkapi ya dengan indikatornya seperti itu. Terus yang berikut langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik ya, dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab. Jangan buat tipe guru yang bukan tipe guru pesuka, siswa tidak mau ini itu. Jadi harus memang suara dari peserta didik. Ya, nyatakan rencana yang jelas, ya, menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama. Oke. Dalam program atau kegiatan. Jadi kegiatan dengan suara pilihan atau kepemilikan murid. Bisa ya? Kalau saya rencana, ini kan sudah mulai akhir semester. Saya buat lomba jumba. Lomba jumba impact dari mereka menerapkan aktivitas jumba sehari-hari. Itu yang saya maksud. Nantinya akan berguna mereka punya aktivitas jumba itu yang akan dilombakan di akhir semester. Itu masuk pas saya program.
Dan saya sudah jelaskan di komunitas belajar. Jadi si pelaku-pelaku ini dan si anak, sekarang mereka sudah ada, misalnya begini, yang satu yang sudah yang ahli. Itu teman-temannya ada 6, 7, bayangkan kalau 10. Ya kan? 10 kali 7 sudah 70 orang. Keren. Ya, itu baru sebatas satu program saja. Nah, saya berharap dari kakak-kakak ada 11 orang, jadi ada 11 program. Ya. Jadi ini ya, seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali, ya kan, sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi. Itu kuncinya. Sama ya dengan apa yang saya sudah terapkan. Ya, di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran. Kalau kita lihat, kalau di program saya Jumba itu sederhana sekali. Cuma pakai musik, dia bergoyang-goyang, dia gerakan saling berinovasi, dia cari di YouTube bentuk-bentuk gerakannya dan seterusnya, sederhana. So, jadi luar biasa dia. Ya. Seperti itu. Nah, di sini didiklah yang menjadi peran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, ya, hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Didampingi ya, jangan cuma orang kasih saja, orang tidak ada. Jangan, harus didampingi. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Jadi dari awal perencanaan buat ya, tanggal awal misalnya 3 bulan ke depan DP puncak. Di 1-2 bulan ini dia punya aktivitas. Jadi ada aktivitas, ada puncak. Supaya sebagai tolak ukur untuk kita mengevaluasi program kita. Seperti itu. Paham ya? Yang berikut, ini yang kelima, struktur program dan mitra komunitas belajar. Nah, di penjelasan tentang struktur ini jelaskan skala programnya, rinci ukuran, detail target atau populasi, kelas atau usia. Jelaskan pengaturan program kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan ini akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset yang di modul kemarin ya, yang kita sudah jelaskan. Ya, contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyek, Yuk Gerak. Nah, ini DP contoh. Kalau ini Poli DP nama Yuk Gerak. Namanya Yuk Gerak. Nah, Joni dalam kurung guru mapel PJOK. Jadi yang penyelenggaranya ini si Joni. Ya. Dia berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Ya, jadi bagaimana gerak dilakukan bagian dari modul pendidikan gerak. Dia ambil yang pendidikan gerak. Ya, penguasaan serta penyiapan rubrik penilaian dan seterusnya. Berarti dia suka sisa dia semua. Yuni, guru mapel IPA, itu berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas pemanfaatan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaian. Berarti dia sudah ada kolaborasi dengan si Yuni, guru mapel IPA. Indrasari, guru mapel bahasa Indonesia, 3 orang yang dia kolaborasi akan berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan peserta didik dapat berupa gallery walk, PPT, atau video pendek dan penyampaian rubrik penilaian dan seterusnya. 3 kan, sudah kolaborasi toh, jalan DP program. Nah, di bagian 6 ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan. Paham ya? Pakai aset dia, aset based thinking. Yang berikut, ini jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan. Fokuskan pada bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan sumber daya ya. Jadi DP implementasikan itu aset based thinking.
manfaatkan assessment thinkingnya kakak-kakak. Ya, supaya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki di sekolah itu nampak. Nah, untuk rencana evaluasi, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja Bapak Ibu akan mengumpulkan informasi. Murid yang akan mengikuti program, staf, anggota, komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu yang nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data ya yang digunakan. Misalnya alat pengumpulan data itu misalnya orang wawancara, hasil wawancara saya masuk. Atau orang buat survei. Survei itu berarti dalam bentuk kuesioner. Ya kan? Kuesioner yang bersifat refleksi murid. Baru orang pakai dia punya ini supaya orang dapat DP hasil berapa. Tapi kalau misalnya kakak merasa sulit menggunakan kuesioner, wawancara saja. Hasil wawancara itu akan menjadi nilai ya, hasil evaluasinya. Bisa ya? Nah, kemungkinan tantangan itu jelaskan kemungkinan tantangan yang ingin dihadapi. Yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang Bapak Ibu rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Jadi Bapak Ibu dapat menggunakan atau pemahaman dan keterampilan yang sudah dapat dari modul 3.1 kemarin. Ya, jadi dia menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan. Jadi dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Nah, itu DP tantangan kemungkinan. Ada dia di slide ke-8 ini. Ya, kemungkinan tantangan. Yang berikut ini aspek penilaian. Ya, rencana tindak lanjut. Tujuan programnya. Di screenshot ya supaya orang punya kakak punya slide ini sudah pas dengan ini. TKKR. Tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas dalam sekolah, dan rencana evaluasi program. Oke ya. Ya, screenshot saja. Yang berikut ini lini masanya. Jadi penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL, dia akan mengarah ke menyusun dan unggah di LMS. Kemudian penilaian RTL. Ketika sudah saya nyatakan bisa diunggah, baru itu kakak bisa unggah di PMM. Ya. Kalau sekarang kemarin itu saya ikut ini itu sudah otomatis kalau tidak salah. Nanti kita lihat lagi ya. Yang berikut umpan balik RTL. Setelah 6 hari penyusunan RTL, kita buat umpan balik. Ini lini masanya. Oke. Yang berikut catatan tambahan jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama. Nah, saya rasa tidak ada yang sama ya di sekolah ini ya. Beda-beda sekolah semua. Jadi bahan tayangnya disusun masing-masing. Peserta dalam satu sekolah itu mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa ke Kombel bersama. Yang berikut untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video, dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta di LMS. 3 ini, ya. Yang berikut, diskusi dan tanya jawab. Merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tinggal lanjut pada akhir sesi ini. Oke, sebagai penutup, kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Ya, burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya berharap kepada kakak-kakak, insya Allah selama kita sudah 3 bulan kalau tidak salah sudah berjalan ke arah 3 bulan, saya berharap kakak-kakak dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kakak-kakak yang ada di sekolah dan lebih menjadi seorang guru yang selalu mendampingi peserta didik, selalu menjadi fasilitator dalam pembelajaran dan
berharap semua aktivitas-aktivitas yang kakak lakukan itu selalu berdampak dan bermakna. Baik, lanjutkan dengan pengantar bukti karya. Jadi ada link di sini dan insya Allah di bukti karya saya berharap kakak dapat apa ya, ada greget sedikit lah untuk meningkatkan kualitas PJOK khususnya di Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Ya, semangat untuk kakak. RTL ini sangat saya harapkan selesai dan saya berharap RTL kakak saya lihat dia punya apa ya, hasilnya seperti apa. Kalau misalnya kakak ingin tampilkan di dalam apresiasi sebagai kategori inovasi luar biasa. Ini RTL saya kemarin saya buat dalam inovasi juga. Ya. Siapa tahu ada dari kita yang bisa menjadi guru yang selalu berinovasi dan selalu berkompetisi ya di daerah kakak. Baik, karena berakhir kegiatan kita hari ini, saya mengucapkan terima kasih dan saya menutup dengan doa sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kakak. Di akhir sesi ini saya berharap semoga dalam keadaan sehat dan semoga kita selesai dengan seluruh tugas-tugas yang sudah kita yang kakak lengkapi lah. Ya, saya punya tugas, kakak juga punya tugas seperti itu. Ya, saya stop share dulu. Stop record. Terima kasih ya. Iya, Kak.